Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mani Putri dengan NPM 233510446 kelas 4G. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari praktikum grafika komputer. Di sini terdapat kodingan dari prisma segi 5 yang dapat bergerak secara otomatis. Langsung saja penjelasan dari kodingan di sini. Terdapat include glGLGLOOP dan include math. Math di sini untuk perhitungan matematikanya. Di sini terdapat variabel W dan H dengan ukuran 800 dan 600. Dan juga terdapat Z sebesar min 10. Di sini terdapat rotasi X dengan rotasi Y dan rotasi Z. Serta direction 1F dan max move perubahan sebanyak 5. Di sini terdapat void gambar prisma segi 5 yang gunanya di sini untuk menggambarkan objek dari prisma segi 5 tersebut beserta perhitungannya. Di sini terdapat hitung titik segi 5 menggunakan perulangan for, dan juga terdapat alas bawah yang berwarna merah muda serta alas atas berwarna biru muda serta sisi tegak dengan warna gradiasi. Selanjutnya terdapat void render scan, di mana fungsi ini untuk menggambar ulang layar OpenGL tersebut. Di sini terdapat GL clear, gunanya untuk membersihkan buffer warna dan depth, serta GL load identify untuk mereset transformasi sebelumnya. Terdapat fungsi GL translate F dan GL rotate V digunakan untuk mengatur posisi dan rotasi objek berdasarkan input pengguna dan animasi. Selanjutnya kita memanggil gambar prisma segi 5 tersebut. Serta terdapat glOOP swap buffer digunakan untuk menampilkan frame terbaru secara double buffering. Di sini terdapat void reset. Gunanya untuk fungsi ini dijalankan ketika ukuran jendela berubah. Dapat void resize, integer W1, integer H1. Fungsi ini dijalankan ketika ukuran jendela berubah. Fungsi ini mengatur ulang proyeksi perspektif dengan glute perspektif. Selanjutnya di sini terdapat void timer. Di sini gunanya untuk mengatur waktu yang diperlukan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Dan terdapat di sini glute timer function untuk menjaga animasi tersebut tetap berjalan. Selanjutnya terdapat integer main. Di sini adalah fungsi utama dari program yang kita buat di sini. Selanjutnya kita menginstalasikan glute-nya untuk membuat Windows. Di sini kita juga membuat posisi Windows-nya itu 100,100 dengan nama jendela kita tersebut yaitu prisma segi 5 gerak otomatis. Selanjutnya kita memanggil fungsi-fungsi yang ada kita buat sebelumnya ini. Dan juga kita mengatur waktu yang diperlukan untuk bergerak secara otomatis. Kita jalankan kodingan ini, maka akan muncul output seperti ini. Maka prisma segi 5 tersebut bergerak secara rotasi dan translasi. Selanjutnya di sini saya menggambar bola. Penjelasannya di sini terdapat include glGLOOP. Selanjutnya di sini terdapat variabel-variabelnya. Di sini saya menggunakan void render scan yang gunanya untuk menampilkan objek di layar, termasuk menampilkan background putih dengan GL load identify. Selanjutnya, di sini saya membuat warna biru untuk gambar bola tersebut dan GL load swap buffer untuk menghapus buffer yang ada kita buat tadi, dan kita melakukan translasi.
Selanjutnya terdapat void recess. Di sini gunanya untuk menggambarkan ukurannya dengan perspektifnya 45, float W1 dibagi float H1. Selanjutnya di sini saya menggunakan fungsi timer untuk mengatur waktunya dengan sumbu TY plus sama dengan 0,0 dikali 0,5 dikali direction. Selanjutnya di sini terdapat fungsi timernya untuk mengatur waktu yang telah saya lakukan untuk bergerak dari atas ke bawah. Selanjutnya terdapat fungsi utamanya di sini integer main. Selanjutnya kita membuat ukuran Windows-nya dan juga membuat nama jendelanya itu yaitu bola bergerak vertikal dengan warna soft blue. Selanjutnya saya juga memanggil fungsi-fungsi sebelumnya yang telah saya buat di atasnya. Selanjutnya setelah saya jalankan codingannya, maka akan muncul output seperti ini. Maka bola tersebut dapat bergerak secara vertikal dari atas ke bawah menggunakan translasi. Baik, selanjutnya di gambar ketiga kali ini saya membuat sebuah balok yang dapat bergerak secara miring dengan cara translasi. Pertama kita membuat include glGloot, habis itu kita membuat variabel-variabelnya dan terdapat fungsi render scan di sini. Fungsi dari render scan di sini yaitu bertugas menggambar balok 3 dimensi berdasarkan framenya tersebut. Di sini terdapat glClear dengan latar belakang backgroundnya yaitu warna putih dan juga di reset menggunakan gLoad Identify. Selanjutnya kita melakukan glTranslate F. Di sini melakukan gerakan diagonal. Selanjutnya kita membuat gradiasi warna merah di sisi depan terang, sisi belakang yaitu warna gelap. Di warna depannya kita menggunakan warna merah terang dan di belakangnya kita menggunakan warna merah gelap. Selanjutnya kita mengatur kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Selanjutnya terdapat gLoad Swap Buffer yang gunanya di sini untuk menghapus buffer yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya terdapat fungsi dari void resize yang gunanya untuk mengatur ukuran jendela yang kita ubah. Selanjutnya di sini terdapat gLoad Perspective yang digunakan untuk membuat tampilan 3 dimensi dengan efek perspektif semakin jauh ataupun semakin kecil. Selanjutnya di sini terdapat glMatrix Mode dalam kurung glModel View yang dipanggil di akhir agar selanjutnya semua transformasi seperti translasi di sini diterapkan pada objek bukan pada proyeksi. Selanjutnya terdapat void timer. Fungsi di sini yaitu untuk melakukan gerakan otomatis secara diagonal untuk membatasi direction X, direction Y, dan kita menggunakan gLoad Timer function yang gunanya untuk menghasilkan gerakan animasi sebanyak 60 fps sehingga gerakannya tersebut bisa kita atur dalam waktu. Selanjutnya di sini terdapat fungsi dari main, integer main, dan di sini kita menggunakan gLoad init untuk menginisialisasikan gLoad kita. Selanjutnya di sini terdapat gLoad init display mode yang gunanya untuk merender grafik 3D secara halus dan mendalam. Selanjutnya kita membuat tampilan jendela tersebut dengan variabel W dan H, dan kita mengatur posisinya, serta kita membuat nama dari jendela tersebut menggunakan nama balok bergerak miring merah gradiasi. Selanjutnya kita memanggil fungsi-fungsi yang kita buat pada sebelumnya. Selanjutnya setelah kita jalankan codingan ini, maka akan muncul output seperti balok tersebut bergerak secara miring dengan warna merah gradiasi secara translasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas dari praktikum ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.